Profesi bidang keadministrasian pendidikan. Profesi bidang keadministrasian pendidikan, serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan administrasi dalam lingkungan pendidikan untuk mendukung kelancaran operasional institusi. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan tugas-tugas teknis seperti pengarsipan dokumen, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan strategis yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional lembaga pendidikan. Lanjut, keterkaitan dengan aspek manajerial dan strategis. Pertama, keterampilan yang dibutuhkan. Keterampilan multitasking, pengelolaan dokumen, pengaturan jadwal, dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam waktu yang bersamaan. Penguasaan teknologi informasi, penguasaan aplikasi, pengelolaan data, sistem informasi, manajemen pendidikan, dan platform digital. Lalu, keterampilan komunikasi, menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Yang terakhir, kemampuan analitis, membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Slide selanjutnya, kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan, yaitu peran administrasi pendidikan tidak hanya terbatas pada mendukung operasional harian, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Bisa kita lihat di gambar bawah ini. Nah, dengan memastikan bahwa dokumen akademik siswa diarsipkan dengan baik. Yang B, tugas dan tanggung jawab profesi keadministrasian pendidikan. Pertama, mengelola dokumen administrasi. Salah satu tugas utama tenaga administrasi pendidikan adalah pengelolaan dokumen administratif yang mencakup berbagai aspek seperti laporan keuangan, arsip siswa, catatan akademik, yang terakhir dokumen ilegal. Yang kedua, slide selanjutnya, mengatur jadwal kegiatan pendidikan. Koordinasi jadwal kegiatan merupakan tugas penting yang membutuhkan pencatatan matang. Tugas ini meliputi yang pertama, jadwal ujian dan penilaian, rapat sekolah, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menyediakan dukungan administratif. Tenaga administrasi pendidikan berperan sebagai pendukung utama bagi guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan ini mencakup yang pertama, penyediaan informasi, pengadaan fasilitas, bantuan operasional. Lalu yang keempat, mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung proses pendidikan. Tugas administrasi dalam hal ini meliputi yang pertama, inventarisasi, kedua, pemeliharaan, ketiga, penggandaan. Slide berikutnya, mengawasi kepatuhan pada peraturan administrasi pendidikan, juga bertugas memastikan bahwa semua aktivitas institusi berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Hal ini mencakup keuangan sekolah, kurikulum, kebijakan internal. Poin kelima, kompleksitas dan tantangan tugas. Berbagai tugas ini menunjukkan bahwa profesi keadministrasian pendidikan membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, manajerial, dan interpersonal. Beberapa tantangan yang sering dihadapi adalah tekanan waktu, komunikasi, perkembangan teknologi. Lalu, slide berikutnya, syarat dan ketentuan profesi administrasi pendidikan. Menjadi tenaga administrasi pendidikan yang profesional merupakan beberapa syarat, baik dari segi kualifikasi formal maupun keterampilan. Poin pertama bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan salah satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu profesi bidang kepala sekolah.
Yang pertama yaitu tentang pengertian profesi kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah merujuk pada suatu bidang pekerjaan yang menuntut keahlian, kompetensi, dan juga tanggung jawab, khusus dalam mengelola, memimpin, serta mengembangkan sekolah sebagai institusi pendidikan. Nah, menurut para ahli, Mulyasa pada tahun 2011, profesi kepala sekolah adalah bidang pekerjaan yang menuntut penguasaan kompetensi, kepentingan, pendidikan untuk menciptakan dan mengelola lingkungan sekolah yang efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab dari profesi bidang kepala sekolah yaitu yang pertama sebagai pemimpin atau leader, yang kedua sebagai administrator, yang ketiga sebagai superior, yang keempat sebagai penghubung atau liaison. Nah, tanggung jawab dari kepala sekolah sendiri, yang pertama tanggung jawab dari segi akademik, yang kedua tanggung jawab dari segi manajerial, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat tanggung jawab etika dan profesional. Syarat dan ketentuan dalam profesi bidang kepala sekolah terdapat 3, yaitu syarat menjadi kepala sekolah, persyaratan khusus, dan ketentuan dalam profesi kepala sekolah. Kode etik profesi kepala sekolah. Yang pertama, tanggung jawab terhadap peserta didik. Yang kedua, tanggung jawab terhadap guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua dan masyarakat. Tata tertib dari profesi kepala sekolah sendiri ada 3. Yang pertama, mematuhi peraturan dan kebijakan. Yang kedua, memimpin dan dengan profesionalisme. Yang ketiga, mengembangkan sekolah. Nah, peraturan dari profesi kepala sekolah. Yang pertama, dasar hukum. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hubungan profesi kepala sekolah dengan profesi lainnya seperti guru, wali kelas, karyawan dan staf administrasi, pengawas pendidikan, orang tua siswa, pemerintah dan dinas pendidikan, komite sekolah. Baik, bentuk atau contoh kasus profesi kepala sekolah. Kasus positif di mana kepemimpinan yang inovatif, dan yang kedua peningkatan kinerja guru. Kasus negatif, kurangnya komunikasi dengan guru dan siswa, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Kesimpulan dari profesi kepala sekolah yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mengembangkan kurikulum, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membentuk budaya sekolah yang positif. Baik, sekian dari materi saya. Zulfiar Rahman pamit undur diri. Sukses itu berawal dari setiap orang yang menerima tantangan, bukan dari orang yang selalu berada di zona nyaman. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Advento Seleksi Pertama, NIM 2213062149. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kompetensi pengawas sekolah. Nah, tugas pokok pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawas akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan, standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan, dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pembelajaran, pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus. Nah, tugas pengawas mencakup beberapa poin. Yang pertama,
mensupervisi. Dan yang kedua, memberi adipsi atau nasihat. Yang ketiga, monitoring atau memantau. Yang keempat, reporting atau membuat laporan. Yang kelima, coordinating atau mengkoordinir. Dan yang keenam, dalam arti pemimpin dapat melaksanakan kelima tugas pokok tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi atau peran pengawas sekolah. Nah, di poin A, fungsi supervisi akademik. Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai yang pertama, mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaan. Yang kedua, inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaan. Yang ketiga, konsultan pendidikan di sekolah binaan. Yang keempat, konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Yang kelima, motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Nah, di poin B, fungsi supervisi manajerial. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai yang pertama, kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Dan yang poin kedua ada asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaan. Yang ketiga, pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaan. Yang keempat, evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Nah, baik, sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih dan selamat pagi. Definisi supervisi. Pengertian supervisi ini secara ekologi yaitu mengandung arti memiliki dan meninjau atas atau mengklik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh beberapa pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Nah, tujuan supervisi yang pertama yaitu ada meningkatkan mutu kerja guru. Yang kedua yaitu meningkatkan keefektivitas kurikulum sehingga berdaya guna dengan terlaksanakan dengan baik. Tugas dan tanggung jawab pengawas pendidikan. Pengawas mempelajari, evaluasi kinerja guru, membimbing dan pelatihan, mengembangkan kurikulum, dan koordinasi dengan stakeholder. Syarat dan ketentuan profesi pengawasan pendidik. Yang pertama yaitu pendidikan minimal sarjana. Yang kedua itu pengalaman mengajar. Ada beberapa syarat yaitu mengutamakan pengalaman mengajar. Dan yang ketiga yaitu pelatihan khusus. Proses seleksi yang ada 3, wawancara, uji kompetensi, dan rekomendasi. Nah, untuk kode etiknya yaitu profesi pengawasan pendidik ada 4. Yang pertama, integritas profesional. Kedua, rahasia kerahasiaan. Dan yang ketiga, objektivitas evaluasi. Dan yang keempat yaitu komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Nah, untuk implementasi kode etik ya ada 4 juga yaitu integritas profesional, rahasia kerahasiaan, komitmen, objektivitas, evaluasi, dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidik. Nah, hubungan dengan profesi lainnya, hubungan pengawas pendidikan dengan profesi lainnya. Ada beberapa hubungan di sini ada 3 yaitu hubungan terhadap guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, misalnya konselor. Nah, ada beberapa contoh. Sini saya mengambil supervisor pendamping guru. Contohnya observasi kelas, orang kepala sekolah mengamati kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk mengevaluasi metode pengajaran guru. Setelah observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik terhadap
konstruktif tentang bagaimana guru dapat meningkatkan strategi pembelajaran seperti menggunakan teknologi dan pendekatan interaktif. Nah, dari kesimpulan materi ini yaitu profesi supervisor dalam konteks pendidikan adalah seorang profesional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan. Tugas utama seorang supervisor adalah memberikan arahan, dukungan, dan evaluasi terhadap kinerja guru serta memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Seorang supervisor juga bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan pengembangan profesional guru dan merencanakan pelatihan serta memberikan umpan balik konstruktif yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Supervisor dalam pembelajaran. Supervisi dalam pembelajaran adalah proses pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalisme pengajaran dalam supervisi. Seorang supervisor melakukan observasi kelas, memberikan masukan serta membantu guru dalam mengintegrasikan dan mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Supervisi ini juga tidak hanya terbatas dalam penilaian hasil belajar siswa, juga mencakupi perbaikan teknik mengajar, penggunaan metode yang efektif, serta memberikan pengembangan kurikulum yang relevan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Surahman dengan NIM 2213062150. Kelas C13 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi supervisor klinis untuk perbaikan pembelajaran yang disusun oleh kelompok 5. Nah, sudah tahu apa pengertian supervisor? Nah, yaitu profesi supervisor klinis merupakan salah satu komponen vital dalam sistem pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa atau tenaga kesehatan memperoleh pemahaman belajar yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan praktik klinis. Lanjut pada poin yang kedua, yaitu tugas apa saja dan tanggung jawab supervisor klinis. Yang pertama, pembimbing dan pengawasan. Yang kedua, pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman. Yang keempat, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Yang kelima, pengembangan profesional berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mentoring dan dukungan emosional. Nah, syarat apa saja dan ketentuan supervisor klinis? Yang pertama, supervisor harus berpendidikan dan sudah terkualifikasi. Yang kedua, supervisor mempunyai pengalaman kerja. Yang ketiga, supervisor harus memiliki keterampilan dan kompetensi. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, seorang supervisor harus memiliki etika yang baik dan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu persyaratan administratif. Pada poin yang berikutnya yaitu kode etik, tata tertib, aturan, profesi, supervisor klinis. Nah, yang pertama yaitu komitmen terhadap kualitas pekerjaan. Yang kedua, profesionalisme etika. Yang ketiga, keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, hubungan dengan mahasiswa. Yang kelima, kolaborasi dengan kerjasama. Yang keenam, tanggung jawab administratif. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan konflik. Nah, lanjut pada poin hubungan profesi supervisor klinis dengan profesi lain dalam kependidikan. Yang pertama, kolaborasi interdisipliner. Yang kedua, pengembangan profesional. Yang ketiga, evaluasi dan penelitian. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan pendidikan. Yang kelima, penyelesaian masalah. Yang keenam, pendidikan berbasis bukti. Yang ketujuh, dukungan emosional dan sosial. Dan yang terakhir yaitu advokasi untuk mahasiswa. Nah,
Yang terakhir yaitu bentuk dan contoh khusus yang membahas profesi supervisor klinis. Yang pertama, bentuk profesi supervisor klinis. Yang kedua, supervisor klinis di kesehatan mental. Yang ketiga, supervisor klinis di layanan kesehatan. Yang keempat, supervisor klinis dalam program magang. Dan yang terakhir yaitu tindakan supervisor klinis. Nah, apa kesimpulan dari materi ini? Yaitu secara keseluruhan, profesi supervisor klinis merupakan elemen kunci dalam perbaikan pembelajaran di bidang layanan kesehatan mental dan praktik klinis. Dengan memberikan bimbingan, umpan balik, dan dukungan yang diperlukan, supervisor klinis membantu supervisi untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan kualitas tinggi kepada klien. Memulai kolaborasi, pengetahuan terhadap kode etik, dan fokus pada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Supervisor klinis berkontribusi pada peningkatan standar praktik di bidang ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahman, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelompok 6, yaitu profesi, bimbingan, dan konseling. Masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian profesi bimbingan dan konseling, di mana proses interaksi yang mendalam antara konselor, profesional, dan klien untuk membantu klien mengatasi masalah yang dihadapi. Hubungan kepercayaan antara keduanya sangat penting dan membutuhkan waktu untuk terbangun. Kemudian, tugas profesi bimbingan dan konseling terdapat 4 tugas, yaitu yang pertama, memberikan layanan pengembangan pribadi. Yang kedua, melaksanakan layanan preventif. Yang ketiga, menyediakan layanan kuratif. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial. Nah, tanggung jawab dari profesi bimbingan dan konseling yaitu menjaga etika profesi, membangun hubungan yang empatik, mengembangkan kompetensi profesional, dan juga bertanggung jawab terhadap hasil layanan. Nah, syarat-syarat profesi bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, pendidikan dan sertifikat formal. Yang kedua, memiliki kompetensi dasar. Yang ketiga, mematuhi kode etik profesi. Yang keempat, pengembangan diri secara berkelanjutan. Ketentuan dari profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, kerahasiaan informasi konseling. Yang kedua, hubungan profesional. Yang ketiga, penanganan masalah sesuai kompetensi. Nah, kode etik dari profesi bimbingan dan konseling yaitu ada prinsip kerahasiaan, ada non-diskriminasi. Yang ketiga, kejujuran dan keaslian. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang kelima, tanggung jawab profesional. Yang keenam, hubungan profesional. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kepentingan utama konseling. Yang ke-8, kolaborasi dan rujukan. Yang ke-9, penghindaran konflik kepentingan. Dan yang ke-10, evaluasi dan tanggung jawab akhir. Nah, kemudian hubungan profesi bimbingan dan konseling dengan profesi lainnya dalam kependidikan yaitu menjalin kerjasama dengan guru kelas atau mata pelajaran, berkolaborasi dengan kepala sekolah, mengkoordinasikan dengan wali kelas, hubungan dengan psikolog sekolah, interaksi dengan orang tua atau wali siswa, dan yang terakhir hubungan dengan tenaga administrasi sekolah.
dan juga terdapat hubungan dengan profesi kesehatan sekolah. Nah, kasus yang membahas tentang profesi bimbingan dan konseling terdapat 3, yaitu kasus masalah akademik, kasus masalah perilaku, dan kasus masalah karir serta masa depan. Kesimpulan dari materi kelompok 6 yaitu profesi bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan individu secara holistik, baik dari segi akademik, emosional, sosial, maupun karir. Konseling bukan hanya sekedar interaksi, tetapi sebuah proses profesional yang dilakukan oleh konselor terlatih dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Konselor pula bertugas memberikan layanan preventif, kuratif, dan pengembangan pribadi untuk membantu konseling mengatasi tantangan hidupnya dalam menjalankan tugasnya. Konselor harus mematuhi kode etik profesi yang mengutamakan kerahasiaan, kejujuran, dan juga berpihak pada kepentingan konseling. Hubungan kerjasama dengan profesi lainnya seperti guru, kepala sekolah, psikolog, dan juga orang tua menjadi kunci keberhasilan layanan bimbingan konseling. Berbagai kasus seperti masalah akademik, perilaku, kesehatan mental, maupun karir menunjukkan perlunya pendekatan konseling yang berbasis empati, kompetensi profesional, dan juga kolaborasi. Dengan kompetensi kredensial yang memadai, konselor dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Sekian dari materi kelompok 6. Terima kasih. Saya Julfiar Rahman, saya pamit undur diri. Nah, ada beberapa pengertian di sini. Menurut Kadri 1981 menyatakan bahwa usaha adalah mengadakan pencatatan tentang sesuatu yang terjadi di dalam organisasi untuk dipergunakan bahan keterangan data bagi pemimpin dalam mengambil keputusan. Nah, di administrasi dalam arti luas adalah suatu proses pemanfaatan semua sumber manusia dan material secara efektif untuk mencapai suatu tujuan ataupun tujuan yang dimaksud dalam tatanan usaha di kelas adalah keterangan atau informasi suatu kelas. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawab yang tugasnya ketata laksanaan adalah menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan. Nah, untuk peristiwa atau pencapaian yaitu melaksanakan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan bagi pemimpin organisasi itu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dan yang ketiga, membantu kelancaran perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Syarat dan ketentuan profesi. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah suatu bidang mengabaikan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya. Guru di Indonesia ini berjiwa Pancasila setiap Undang-Undang Dasar 1945 dan turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di syarat dan ketentuannya yaitu ada beberapa, yaitu jabatan melibatkan kegiatan intelektual, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama, jabatan yang memerlukan latihan dan jabatan berkesinambungan, jabatan yang dijadikan karir hidup dan keanggotaan permanen, jabatan yang menentukan baku standar sendiri, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas ketentuan pribadi, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Di profesi ini juga ada kode etik. Nah, hubungan dan korelasi dengan profesi lain. Yang pertama itu meningkatkan kualitas.
pengembangan profesi dan arah pendidikan. Nah, contoh di bidang terlaksanakan seperti staf administrasi sekolah, kepala sekolah, tenaga kerja, tenaga pendidik guru, administrator keuangan pendidik, konsultan pendidikan. Mungkin itu saja, terima kasih.